Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar mengendalikan diri kita, menguasai diri kita. Begitu rupa menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, jangan harap kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi bulan-bulan hanya setan. Hidup kita akan dibikin babak belur, hidup kita nggak capek destinasi Tuhan, hidup kita jalan mau kita sendiri, dan banyak rencana Tuhan yang harusnya digenapi melalui hidup kita, dan itu akan gagal dalam kehidupan kita. Kita akan belajar banyak hari ini, dan kita mulai buka di kitab Yudas. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Apa jalan yang ditempuh oleh Kain? Kita akan lihat, kita akan pelajari banyak tokoh di dalam Alkitab. Akhir hidup mereka itu mengerikan sekali, mengenaskan sekali. Karena tidak bisa menguasai hatinya dengan baik, tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita akan ketemu problem dan masalah. Karena setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita ini, karena kita tidak bisa mengatur emosi kita dan menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kalau emosi ini kita biarkan, amarah ini kita biarkan, kesel yang di dalam hati kita biarkan, kecewa yang di dalam hati ini dibiarkan, ujungnya akan membawa kita dalam kejatuhan demi kejatuhan, dan ujungnya kita akan binasa, terhilang dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya sudah sering kali ngomong bahwa kita nggak bisa ngatur sikap dan perbuatan orang lain. Kita nggak tahu ke depannya kita akan ngalami apa. Kita dipertemukan dengan siapa, kita diperlakukan bagaimana, kita tidak pernah tahu. Yang paling kita tahu adalah kita harus menjaga hati kita ini, memiliki sikap hati yang benar. Kita menjaga hati kita ini, menaklukkannya pusat kehendak Tuhan, menaruh sepenuhnya dalam pusat kendalinya Tuhan sendiri. Kalau kita tidak bisa ngatur diri kita, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan, kita akan kebentur-bentur masalah. Kita akan mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain, dan ujungnya hidup jauh dari hadapan Tuhan, dan ketemu problem dan masalah. Kita akan lihat di Kejadian pasal yang keempat, ayat yang kelima. Bapak Ibu nanti baca seluruh ceritanya tentang Kain dan Habel, baru Bapak Ibu akan ngerti. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Habel mempersembahkan korban domba, dan Kain mempersembahkan hasil dari kebunnya. Persembahannya Habel diterima, dan persembahannya Kain tidak diterima. Suatu hari kita akan bahas ya kenapa nggak diterima ya. Apa yang terjadi di ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Karena ngelihat persembahannya ini, hatinya sangat panas dan mukanya muram. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip, dan di depan pintu ia sangat menggoda. Kalau engkau tidak berbuat baik, engkau malah marah. Dosa sudah mengintip di depan pintu, dan ia sangat menggoda. Begitu rupa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Kain, karena nggak bisa ngontrol hatinya, nggak ngontrol emosinya. Di ayat yang ke-8-nya, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Kenapa kok sampai Kain membunuh? Karena dimulai dengan hatinya yang panas dan kesel, jengkel, kecewa, sakit hati. Ujungnya dia nggak terima karena iri hati. Persembahannya Habel diterima, persembahannya Kain nggak diterima. Marah dia. Marah yang nggak bisa dikontrol, emosi nggak bisa dikendalikan, iri hati yang tidak mau ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan, ujungnya akan meledak dan membunuh adiknya. Bapak Ibu, kalau engkau nggak bisa kendalikan apa yang di dalam hatimu,
engkau nggak bisa kuasai begitu rupa, dan engkau nggak bisa taklukkan pada pusat kehendak Tuhan, ketika engkau ngadapin masalah dengan orang lain, masalah bisnis, masalah dengan istrimu, masalah dengan suamimu, masalah dengan anak dan mertua serta mantu, masalah dengan siapapun juga, kalau kita nggak bisa kendalikan hati kita ini sepenuhnya, kita akan bertindak di luar kebenaran firman Tuhan. Kalau sikap hati kita ini buruk dan tiba-tiba kita marah, kesel, nggak terima, mukamu berubah jadi kecewa. Kalau itu nggak cepat diberesin, ujungnya akhirnya membunuh dan membinasakan. Kita harus tahu, dosa itu begitu menggoda dan menarik untuk kita melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, supaya rencana Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita. Kita menjadi orang yang ngikutin emosi, ego, dan hawa nafsu yang menguasai dan mengendalikan. Hari ini kita mesti belajar apa yang dilakukan Kain ini karena kesel akhirnya membunuh adiknya. Dan itu jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kamu nggak membunuh secara fisik, membunuh dengan senjata, menghabisi nyawa orang, tetapi di 1 Yohanes pasal yang ketiga yang ke-15, barang siapa membenci sesamanya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Loh, kenapa kok orang bisa benci? Karena kesel, karena kecewa, karena sakit hati, karena iri hati, karena dendam. Dan akhirnya dia lakukan, lampiaskan dengan kebencian begitu rupa. Di dalam perjanjian lama, membunuh ya menghabisi nyawa orang. Di dalam perjanjian baru, tidak harus menghabisi nyawa orang membunuh itu. Cukup engkau membenci sesamamu, siapapun orangnya. Dan kamu ingat dalam hatimu, kamu ingat-ingat dalam pikiranmu, wajahnya, perlakuannya dia di masa lalu, dan kamu kesalnya bukan main, dan bencinya bukan main. Kamu adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh manusia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, engkau akan lenyap dan binasa. Bapak Ibu, kita harus mengetahui diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan itu seperti apa. Makanya sering saya ngomong berkali-kali, jangan izinkan sesuatu yang mengecewakan hatimu, melukai batinmu, dan engkau simpan begitu lama. Ujungnya kalau engkau nggak bereskan, itu akan menjadi kebencian dan dendam, dan akhirnya menghancurkan banyak hal yang harusnya Tuhan siapkan dalam hidupmu. Berapa banyak orang karena kecewa, sakit hati, akhirnya balas dendam, melakukan kejahatan. Ternyata apa yang dilakukan oleh Kain ini tidak hanya berhenti sampai situ. Kita akan lihat satu lagi tokoh yang lain, namanya Saul. Di 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 11. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kata kepada Daud, diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul mendengki Daud. Perhatikan, sejak dia punya rasa iri hati yang menguasai hidupnya, dan dia marah begitu rupa, nggak bisa mengendalikan hatinya. Hati-hati kalau engkau marah, nggak bisa mengendalikan hatimu. Engkau mulai iri hati, dan ujungnya engkau akan berusaha membinasakan, membunuh, dan membalas perlakuannya. Kalau bisa dihabisin. Supaya apa? Supaya puas nafsu dan egomu sendiri. Perhatikan ayat selanjutnya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu, karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Akhirnya dari kejadian ini, Saul memburu beserta pasukannya. Dia memburu Daud untuk dibinasakan. Dimulainya dengan panas hati.
dimulainya dengan amarah, dimulainya dengan iri hati, yang akhirnya pingin membinasakan orang lain. Hati-hati dengan amarahmu, hati-hati dengan kecewamu yang kamu gak beresin di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan iri hatimu. Kok dia hidupnya enak-enak saja, kok aku kayak begini? Hati-hati dengan iri hatimu. Iblis akan ambil keuntungan kalau nggak bisa taklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Ini nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan Kain loh. Saul memiliki kebencian yang sama, dendam yang sama, dan sikap hati yang sama-sama jelek. Kalau kita ini nggak beres dengan diri kita sendiri, kita nggak menguasai diri kita nggak damai dengan diri sendiri, jangan pernah engkau berdamai dengan orang lain. Orang yang belum pernah berdamai dengan dirinya sendiri, selalu gegeran dengan orang lain, selalu ribut dengan orang lain, selalu melakukan sesuatu ketika dia dikecewakan, pingin balas, pingin menyakitin, pingin melukai. Karena apa? Belum damai dengan dirinya sendiri. Kalau hatimu hari ini belum damai dengan dirimu sendiri, kamu kesel lihat perlakuan orang lain, kamu sakit hati lihat perlakuan orang lain, ketika ada orang siapapun namanya, ketika pernah melukai hatimu, menyakitin hidupmu, dan kamu ingat-ingat akan perlakuan itu, kamu pingin marah rasanya, kamu pingin balas, pingin habisin. Artinya engkau belum berdamai dengan dirimu sendiri. Harus koreksi hatimu, damai dengan dirimu sendiri. Jangan izinkan kekecewaan, jangan izinkan sakit hati, jangan izinkan dendam. Ujungnya nanti kamu akan melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harus beresi di hadapan Tuhan. Apapun lukanya, apapun rasa sakitnya, apapun kejadiannya, mulai bawa ke dalam tangan Tuhan. Bereskan hatimu, bereskan hidupmu, bereskan perasaanmu, baru engkau akan bebas. Kalau tidak, engkau akan tetap ingin membalas, engkau tetap simpan kebencian, engkau tetap ingin melakukan hal yang jahat karena kamu pernah dilukai dan disakitin. Makanya orang yang pernah dilukai, orang yang pernah dihianatin, orang yang pernah disakitin itu dia ingin melakukan hal yang sebaliknya. Kalau engkau ingin melakukan hal yang sebaliknya, nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Kain dan apa yang dilakukan Saul. Ujungnya roh jahat yang menguasai. Iblis akhirnya menguasai. Di akhirnya engkau akan hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini, benar-benar engkau bereskan hatimu dari semua luka masa lalu, trauma masa lalu, kekecewaan masa lalu, pengkhianatan di masa lalu. Yang masih tersimpan hari ini beresin di hadapan Tuhan. Kalau engkau nggak tahu caranya, temuin gembalamu, temuin pendetamu, minta dikonselingin. Bapak Ibu, engkau harus beres dari hidup kepahitan, luka batin, sakit hati, dendam, jengkel, marah dari orang-orang yang pernah melakukannya di masa lalu. Kalau engkau nggak bereskan, engkau akan tetap nyimpen. Tidak heran kelakuanmu, sikapmu, tindakan menjadi ketus dan jahat, dan engkau selalu punya pikiran jelek, pikiran buruk terus terhadap orang lain. Ternyata karena ada pernah luka yang belum disembuhkan. Orang-orang yang pernah memiliki luka yang belum disembuhkan dari masa lalu selalu memiliki pikiran yang buruk, pikiran jelek. Jangan-jangan ini akan ngulang lagi. Jangan-jangan kalau aku berteman dia akan nyakitin aku lagi. Jangan-jangan ini pasangan hidupku akan mengkhianati aku lagi. Selalu berpikiran negatif dan jelek. Sekalipun Tuhan yang ngomong, Tuhan berjanji pun kamu susah percaya dengan janji Tuhan. Karena apa? Terlalu sering disakiti dan kamu simpan sakitmu itu tanpa kamu lepaskan, tanpa kamu serahkan sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini engkau mengalami perlakuan buruk di masa lalu, dihianati, disakitin, dilukai, direndahkan, dilecehkan, bereskan, datang sama Tuhan. Kalau enggak engkau akan pingin membalas loh. Kalau orang itu punya kebencian, kalau orang itu hidup dalam kepahitan, hidup dalam sakit hati, orang itu pingin melakukan balik, pingin membalas. Kalau mau membalas, habis nanti rencana Tuhan dalam hidupmu, selesai. Karena kamu gak memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Mulai hari ini pilih hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan maunya Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kita akan sama-sama menikmatin janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan lihat salah satu tokoh lagi. Ini beberapa hari yang lalu kita pernah bahas. Sekarang buka bersama saya di 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Elifelet anak Ahasbai
orang Maaka, Eliam, anak Ahitofel, orang Gilo itu. Siapa ini? Kita akan lihat, kalau Bapak Ibu baca ini, Bapak Ibu akan melihat siapa itu Ahitofel, dan siapa itu Eliam, dan siapa itu Batseba. Mereka adalah kakek, anak, dan cucu. Mereka ini masih dalam satu garis keturunan. Dan Bapak Ibu meski tahu, Daud pernah nidurin Batseba dan membunuh Uria. Kejadian itu membuat Ahitofel, kakeknya, kesel, marah, jengkel, dan ujungnya dia melakukan pembalasan. Kita akan lihat ya, di 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Di 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang 34 dikatakan seperti ini. Elifelet anak Ahasbai orang Maaka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo itu. Jadi Bapak Ibu mesti tahu bahwa Batseba itu anaknya Eliam, Eliam itu anaknya Ahitofel. Sekarang kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Bapak Ibu nanti baca seluruh ceritanya pemberontakannya Absalom. Bapak Ibu akan tahu Ahitofel ini adalah penasihat Raja Daud. Dia adalah penasihatnya Raja Daud. Tetapi ketika Absalom memberontak kepada bapaknya, Ahitofel tidak membela Daud. Dia berpihak kepada Absalom. Karena ada unsur kesel, marah, jengkel, dendam, dan sakit hati. Dan ketika Absalom memerintah dan Saul melarikan diri dari istananya, dan Absalom memanggil Ahitofel dan minta nasihat. Lalu kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat 21. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Kenapa kok dia punya nasihat seperti ini? Karena Daud pernah menghampirin cucunya namanya Batseba, cucunya Ahitofel. Makanya dia kasih nasihat yang sama karena jengkel, karena marah, karena kesel, karena balas dendam. Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Ini nasihatnya jahat sekali loh. Dan apa yang terjadi? Absalom benar-benar meniduri gundik-gundik ayahnya di sotoh rumah. Persis seperti pertama kali Daud melihat Batseba dari sotoh rumah. Bapak Ibu, dendam, kesel yang tidak dibereskan, amarah yang tidak diselesaikan dengan baik diserahkan pada Tuhan. Makanya ujungnya orang tersebut akan dikuasai kebencian yang begitu rupa. Ketika ada kesempatan untuk membalas, dia akan balas. Dan ujungnya apa? Balas dendam. Bapak Ibu akan nanti baca terus ceritanya, dan ujung dari hidupnya Ahitofel itu mengerikan. Dia gantung diri, mati. Kita mesti tahu bahwa kita nggak bisa ngatur mulut orang, dan kita nggak bisa ngatur hidup orang. Bagian kita adalah bisa ngatur diri sendiri. Karena kita nggak bisa memilih-milih untuk, oh aku nanti ke depannya aku akan ngelakuin jalan yang seperti ini aja dan semua orang akan berbaik sama kita. Nggak bisa. Bisa saja kita sudah melakukan kebaikan, bisa saja kita melakukan kebenaran, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Tetap saja kita bisa dipertemukan dengan orang-orang jahat dan melakukan hal yang buruk, berkelakuan buruk, berkata-kata kasar, menyakitin, melukai, dan lain sebagainya. Nah, bagian kita adalah menjaga hati kita begitu rupa, jangan sampai ada akar pahit, kebencian, dan dendam. Kalau hidup kita ini ada akar pahit, kebencian, iri hati, dan dendam, ujungnya kita akan melakukan pembalasan. Dan apa yang dilakukan oleh Kain, oleh Saul, dan kita hari ini, sekarang ini belajar dengan apa yang dilakukan Ahitofel, ternyata hidup dipenuhi dengan dendam. Hidup dipenuhi dengan sakit hati. Makanya hari ini cek hatimu masing-masing, lihat sampai ke kedalaman batinmu. Bereskan dulu di hadapan Tuhan. Jangan izinkan setan menguasai, jangan izinkan dosa menguasai hidupmu. Ujungnya menjebak engkau jatuh di dalam dosa dan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Ahitofel memberi nasihat yang jahat di hadapan Absalom. Karena dia ingin balas dendam apa yang pernah dilakukan Daud terhadap cucunya. Dan mantunya dibunuh oleh Daud. Dia marah, dia kesel, dia simpen di dalam hati. Ketika ada kesempatan, ternyata Absalom memberontak. Dia membela Absalom. Dan ternyata dikasih nasihat-nasihat yang menjerumuskan, membuat dosa terhadap Absalom. Bapak Ibu, sikap hati kita yang enggak benar di hadapan Tuhan, kebencian, sakit hati kita, dendam kita ini bisa mencemari orang lain dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan pembalasan dendam. Bukan saja kamu yang berdosa, tapi banyak orang di sekitarmu akan terseret dengan apa yang kamu perbuat dan kamu lakukan di hadapan Tuhan. Makanya beres dulu hatimu nih. Karena akar pahit ini kalau nggak dibereskan akan mencemari, menjalar seperti penyakit kanker, kemana-mana ujungnya membinasakan. Kalau engkau nggak beresin, kalau engkau nggak benar-benar sucikan hatimu, berjalan dalam ketepatan ilahi, berjalan dalam kehendak Tuhan, akan mencemarin banyak orang. Dan mereka akan melakukan kejahatan. Karena orang yang pernah disakitin, orang yang pernah dilukai, dia akan berusaha nyakitin dan melukai orang lain. Amin. Belajar. Sekarang kita akan lihat tokoh. Satu lagi namanya Yoab. Bapak Ibu, kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-30. Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Perhatikan, demikian Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Sekarang kita akan lihat di 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Ini tentang pesannya Daud kepada Salomo. Ini kapan hari beberapa hari yang lalu kita juga pernah bahas ini. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya. Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggang dan kasut kakinya berlumuran darah. Bapak Ibu, kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Kita akan lihat apa yang dilakukan sebenarnya kejadian ini. Kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang kedua ayat 18. Ini tentang ceritanya Yoab ketika Bapak Ibu nanti baca di seluruh pasal ini, Bapak Ibu akan tahu ceritanya ini tentang Yoab dan Asael. Yang ke-18, ketiga anak laki-laki Zeruya, yaitu Yoab, Abisai dan Asael. Ternyata Yoab, Abisai dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Ayat yang 19, Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, engkaukah itu Asael? Jawabnya, ya aku. Kemudian berkatalah Abner kepadanya, menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya. Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, berhentilah membuntutin aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu? Ayat yang ke-23, tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebalah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati di sana, berhenti di sana. Bapak Ibu nanti baca ceritanya baru akan ngerti maksud dan apa yang diceritakan di sini. Dan setelah kematian Asael, si Yoab begitu kesal dengan Abner dan cari kesempatan yang tepat. Wah, ini orang kepercayaannya Daud juga nih ternyata si Abner nih.
Ternyata dia cari kesempatan, pada waktu damai dia dibunuh. Dan itu karena dendam. Benci dimulai dari kekecewaan. Karena orang lain gak melakukan seperti yang kita mau. Akhirnya kita kecewa. Akhirnya tambah kesel. Kesel berkembang menjadi benci. Benci menjadi dendam, sakit hati. Dan ujungnya akan membunuh dan membinasakan. Bapak Ibu, kita mesti kenali hati kita loh. Jangan sampai kita simpan kesel dan marah. Kalau engkau sampai hari ini ingin balas dendam pada seseorang yang pernah menyakiti dan melukai hatimu, hatimu belum beres di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih rasanya ingin balas nih, karena dendam yang pernah dia lakukan, karena sakit hati yang kamu simpan karena perlakuannya dia di masa lalu, dan kamu ingin membalasnya, ingin melakukan hal yang buruk, bahkan lebih buruk dari pernah yang dilakukan, engkau sebenarnya sudah tidak di dalam Tuhan. Hatimu sudah dikuasai iblis. Ujungnya engkau akan membunuh dan membinasakan. Barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh tidak akan berhak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ingat di kitab Matius ketika kita mempersembahkan korban, dan waktu kita mempersembahkan korban, kita ingat sesuatu pada saudara kita. Karena kesel, karena marah, karena jengkel, karena sakit hati, karena benci dan lain sebagainya. Tinggalkan persembahannya itu. Persembahanmu itu kamu tinggalkan. Toh kalau kamu mempersembahkan tetap gak berkenan di hadapan Tuhan, kamu tinggalkan, kamu beresin dulu. Kalau sudah beresin hatimu dengan orang yang menjebalkan, menjengkelkan hidupmu, baru kamu datang lagi mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Hati kita ini meski kita jagain sendiri. Jangan izinkan dosa menguasai. Jangan izinkan perlakuan orang yang jelek dan buruk menguasai hatimu. Orang memang siapapun orangnya bisa berhak melakukan hal apapun juga. Karena gak semua orang kenal Tuhan. Tapi kalau semua orang ini kenal Tuhan dan takut akan Tuhan, pasti dia akan memperlakukan baik kepada orang lain. Yang jadi masalahnya, enggak semua orang itu takut akan Tuhan. Enggak semua orang itu bersikap benar sesuai dengan kebenaran. Enggak semua orang percaya. Banyak orang yang hidupnya jahat, hidupnya munafik, hidupnya penuh kepalsuan, hidup dalam dosa. Dan kalau orang yang hidupnya dalam dosa, dia fokuskan pada diri sendiri. Dia enggak peduli perkataannya nyakitin dan melukai orang lain. Makanya kalau ada orang memperlakukan hidupmu, melakukan buruk, melakukan tidak adil, rasanya kamu kesel, benci, jengkel, dan dendam, kamu sebenarnya mengizinkan setan masuk dalam hidup, menguasai dan membinasakan masa depanmu. Hari ini belajar melepaskan pengampunan. Solusinya nggak ada lain kecuali kita melepaskan pengampunan. Mengampuni orang-orang yang kelakuannya nyebelin, benceknya, ngeselin itu. Orang yang bencekno, ngeselin, nyebelin, melukai, merendahkan, nggak menghormati. Lepaskan pengampunan. Semakin kamu merasa harga dirimu sampai tinggi, kamu merasa harus dihormatin, orang harus menghargai hidupmu, kamu akan menjadi orang yang gampang terluka. Karena kita nggak bisa harapkan orang lain berlaku baik sama kita. Mereka bisa bersikap apapun terhadap diri kita. Semakin kita taruh hati kita di hadapan Tuhan, semakin kita memberi hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, semakin kita bisa hidup damai dengan diri sendiri dan hidup damai dengan orang sesama kita. Kalau kita nggak bisa damai dengan diri sendiri, jangan pernah berharap engkau damai dengan orang lain. Dan jangan pernah berharap engkau damai dengan Tuhan. Hatimu meski transparan di hadapan Tuhan, datang sama Tuhan. Korban, beri korban hatimu sebagai korbannya, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa, ujung dari hidupmu akan semakin hari semakin menyenangkan Tuhan dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu meski belajar sama Yusuf. Yusuf diperlakukan buruk saudara-saudaranya. Dia ditaruh di sumur, dia dijual. Kalau mau sakit hati bisa sakit hati. Kalau mau balas dendam dia bisa mau melakukan pembalasan dendam loh. Tapi Yusuf tidak pernah melakukan pembalasan dendam sekalipun ada kesempatan untuk membalas. Ketika dia menjadi orang yang berkuasa nomor 2 di Mesir, dan orang Israel kelaparan, saudara-saudaranya datang kepada dia. Bisa saja dia hina-hina, dia melakukan buruk dan lain sebagainya. Tapi Yusuf bersikap seperti orang yang hidupnya
benar di hadapan Tuhan. Orang yang benar hidup di hadapan Tuhan memang sikapnya seperti Yesus itu. Yusuf memperlakukan saudaranya dan dia nggak pernah simpen, dia nggak pernah sikat hati, dia nggak pernah jengkel. Bapak Ibu juga kita harus belajar memiliki sikap hati seperti Daud. Daud dikejar-kejar Saul sampai seluruh tentara Israel ngikut ngejar Daud. Padahal Daud punya kesempatan berkali-kali untuk menghabisin Saul. Waktu Saul tertidur, waktu Saul buang hajat, dia bisa habisin. Tetapi Daud tidak pernah memiliki niat sedikit pun, tidak pernah. Pingin membalas apalagi tidak pernah. Tidak heran ya, orang-orang kayak begini nih didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa ada orang-orang yang hari ini sakit hati, kesel, benci, dendam. Engkau bisa melepaskan pengampunan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu. Bahwa dalam nama Yesus hambamu berdoa untuk orang-orang yang sedang jengkel, marah, benci, kesel, dendam, diperlakukan buruk, diperlakukan tidak adil. Hambamu berdoa dalam nama Yesus, jamah hati mereka. Tuhan sendiri yang beracara, berbicara. Ajarin mereka melepaskan pengampunan. Ajarin mereka arti mengasihi orang-orang yang gak layak dikasihi. Seperti Engkau mengasihi kami, karena kami seringkali melukai, berkhianat, berbuat dosa, menyakiti hatimu, tetapi Engkau tetap memberi pengampunan kepada kami sampai hari ini. Ajarin kami memiliki hatimu ya Tuhan. Yesus, ajarin kami memiliki hatimu. Bahwa terus kami memiliki pengalaman pribadi dengan Engkau. Kami menyerupai Engkau, karakter, sikap, dan perbuatan kami. Kamu berdoa kami memateraikan firman ini malam hari ini. Kamu berdoa kami memateraikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Nempel terpahat dalam loh batin kami. Sehingga membuat hidup kami semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sedang struggle dan berjuang. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hambamu sampaikan. Tuhan berkati mereka satu persatu. Dalam nama Yesus. Dan hambamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, hambamu berdoa. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Bagimu pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian. Dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja. Korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya
kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja. Haleluya, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate pene mete. Imine mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere btp kiene mende beki nomo ko sande konomo. Ine mende rebebe piana mabahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende beki. Terus semekona lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pokono. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandene mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umat. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat.
Sekarang. Jesus name. Jesus name. Terus. Ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang. Jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus. Yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. 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 Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Kami mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah Jesus. I just want to thank you Jesus. I just want to thank you Jesus. I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya kan. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.